meraih kebebasan finansial. Ini sebenarnya topik yang sangat banyak dibahas oleh para pelaku sosial media ya, sama mereka yang tepatnya belum pernah bebas finansial tapi selalu ngomong gimana caranya bebas finansial, padahal lu sendiri aja belum bebas finansial. Ya mungkin ada yang udah bebas finansial tapi udah tua, dan menurut gue itu nggak dihitung ya. Kenapa? Karena lu gimana caranya enjoy hidup ketika lu udah tua baru bebas finansial. Bebas finansial tuh harus di usia yang muda. Dan kalau udah lewat nih lu udah tua ya udah selesai. Gamenya selesai, kalah. Dan orang yang masih muda yang ngajarin, wah ini caranya gua bisa bebas finansial, gua bisa begini di usia yang muda, terus dengan foto BMW seri 3-nya di depan Instagram dia, ya itu masih sama, masih pecundang dan belum bebas finansial. Nah kita harus bisa definisikan dulu ya, apa itu kebebasan finansial. Kebebasan finansial sendiri itu adalah suatu kondisi di mana uang itu sama sekali udah bukan masalah lagi di hidup kita. Video ini bukan video tentang nabung ya, kalian hemat-hemat untuk bisa kaya raya di usia yang tua 60 tahun, 70 tahun, enggak. Tapi di sini gue akan jelaskan apa artinya kebebasan finansial untuk diri gue sendiri. Bebas finansial itu bukan cuma sekedar ngerasa aman ya, yang 4% rule lah, apa lalu punya uang berapa kali dari punya tahunan punya pengeluaran, bukan. Bebas finansial itu bisa beli mobil apapun yang lu mau. Bebas finansial itu bisa terbang kemanapun ya, destinasi yang lu mau ke Lake Como, Itali, mau lu di pegunungan tiba-tiba di Swiss ya, itu bisa kemana aja yang lu mau ya, naik first class, bukan naik ekonomi. Kalau lu jalan-jalan masih naik ekonomi itu nggak bebas finansial. Terus ntar ada yang ngomong lagi, oh tapi si Konglo itu naik ekonomi. Iya itu buat media aja, atau kebetulan dia mau kayak begitu aja gitu, tapi aslinya biasanya pakai private jet. Bebas finansial itu ketika kita bisa transfer ya ratusan juta sampai miliaran ke orang tua kita setiap bulan, dan bilang bahwa orang tua kita tidak perlu bekerja lagi. Nah itu bebas finansial. Bebas finansial itu bukan nyari diskon ya di restoran, tapi gimana caranya kita lihat suatu menu, kita nggak peduli sama sekali harganya berapa. Kalau kalian masih bilang, oh tapi apa finansial yang baik itu adalah kita budgeting, itu masih miskin dan masih pecundang ya. Gue nggak pernah ketemu satu pun teman gue yang kaya itu pakai budgeting. Buka botol 100 juta, buka. Makan 50 juta, makan. Kalian tanya, ada nggak makan 50 juta? Ada. Belum sampai aja levelnya kalian. Jadi nggak ada ya orang yang benar-benar kaya itu budgeting. They don't care. Uangnya itu terlalu sedikit untuk dibuang karena uang mereka terlalu banyak. Itu baru bebas finansial. Nah step 1 untuk bisa bebas finansial itu apa? Yaitu ikuti apa yang dilakukan sama orang yang beneran kaya, bukan pecundang yang pura-pura kaya. Kalau kalian ya ngikutin seorang pecundang yang foto di depan BMW seri 3 di Instagramnya, sama dengan lu kan jadi pecundang juga gitu. Karena yang lu ikutin aja pecundang gitu. Semua yang keluar dari mulutnya juga nggak ada bobotnya. Lu dapat informasi misalnya dari orang yang lu lihat nih, misalnya lu nonton interviewnya siapa, Elon Musk gitu kan. Lu dapat informasi dari Elon Musk, lalu lu konfirmasi dengan keluarga lu. Lalu keluarga lu bilang jangan dengerin Elon Musk gitu. Nah itu yang tolol siapa? Lu dengan lu konfirmasi informasi yang lu dapat dari orang yang lebih kaya ke lu, ke orang yang sama persis posisinya seperti lu, pecundang, itu udah kesalahan fatal. Ntar lu kecuci otaknya. Sama-sama pecundang gitu, bilang oh enggak begitu kok, gue punya begini. Enggak, opininya enggak valid. Pecundang itu opininya enggak valid. Hati-hati di hidup lu itu lu dengerin omongan siapa, karena omongan orang itu yang akan merubah diri lu jadi siapa. Lu kalau misalnya di internet biasanya cuma cari video-video nggak jelas, drama-drama, ngikutin terus drama-drama, podcast nggak berguna di Indonesia, YouTube nggak berguna di Indonesia yang cuma entertainment ya, artis-artis yang cuma mau bodoh-bodohin lu, ya hidup lu akan jadi pecundang. Tapi kalau lu cari ya gimana caranya pakai YouTube untuk hal yang bermanfaat, lu nonton misalnya podcast dari orang-orang paling kaya di dunia, ya gimana sih caranya mereka itu bikin decision ya, lu cari ya misalnya di Economic Forum di Doha atau apa, itu lu akan level up ya, kemampuan lu ya, kapasitas lu akan level up. Lu harus filter ya, hanya mau dengerin orang kaya, ini sangat strict ya, filter ini sangat strict. Jangan masukin informasi dari pecundang itu langsung lu keluarin dari otak lu. Ada kasih saran dari pecundang nih, teman lu lihat, oh dia cuma naik motor ya udah gak usah dengerin. Kenapa gue mau hidup gue berubah karena orang yang sama seperti gue gitu. Jangan. Lu harus pelajarin orang kaya itu secara detail, kebiasaan mereka apa, cara pikirnya gimana, bagaimana cara mereka networking, bagaimana cara mereka bernalar, industri apa yang mereka pilih. Mereka itu banyak kan berbisnis di bisnis apa, mereka berinvestasi di investasi apa. Nah untuk bisa belajar dari orang kaya, ini pasti dari sini udah ada yang keluar dari videonya, mikir, oh ngapain sih gue cuma diajarin sama orang kaya. Nah itu adalah yang pertama kali harus kalian keluarin dari mindset kalian.
yaitu iri dan dengki sama orang kaya. Untuk kita bisa belajar dari orang kaya, untuk kita bisa kosongin gelas dari orang kaya, penting adanya untuk kita itu hilangin semua iri dan dengki dari hati kita. Kalau lu lihat orang bisa naik mobil itu seharga 10 rumah lu, hilangin kata-kata di hati lu. Oh, ini orang pasti suatu ilegal. Oh, ini orang pasti money laundry. Oh, ini orang pasti ini. Kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa orang jadi benci sama orang kaya? Karena orang kaya itu, ini gua kasih tahu nih permainan media. Mereka polarisasi kalian kiri banget dan kanan. Maksudnya apa? Orang kaya itu dipotret, oh dia media suka banget angkat cepet orang kaya. Oh ini dia sukses hebat ya kan? Dia nikah di luar negeri segala macam. Tapi mereka juga suka nge-hype up jatuhnya. Dan itu polarisasi yang ekstrim, nggak ada di tengah. Jadi otomatis kalian kecuci otaknya ketika kalian lihat orang yang naik mobil mahal kan, oh dia ini pasti ini ilegal nih, pasti ini berteriak kalian. Oh ini seperti dia, ini seperti dia, ini seperti dia. Karena kalian cuma iri. Kalian cuma lihat kunci motor kalian, terus kalian lihat lagi kunci motor kalian. Kalian iri ya, dan hilangin itu penting. Hilangin iri dan dengki. Daripada kalian iri ya, kok bisa mobilnya kayak gitu? Kalian tanya kok bisa ya? Berarti dia main gamenya dengan cara yang berbeda. Dia mainin dunia ini dengan cara berbeda. Dia nggak seperti kita main gamenya gitu. Waktu awal ya, gue mau jadi orang kaya, gue pelajarin orang-orang kaya itu siapa ya. Yang pertama gue lihat itu adalah Warren Buffett, karena dia sempat jadi orang paling kaya di dunia. Jadi gue nggak mau nyontoh bahkan yang ada di lokal. Gue lihat yang langsung di global. Paling kaya satu dunia ini siapa? Oh ada beberapa presiden gitu. Tapi kan ya gue gak mau punya cita-cita untuk jadi presiden seperti Putin gitu. Gue gak punya cita-cita jadi presiden seperti presidennya Cina, Xi Jinping gitu. Gak ada ambisi politik di sana. Nah gue lihat pebisnisnya siapa? Ya pebisnisnya Warren Buffett. Kita lihat dia dari mana? Dia dari investasi. Dia pertama dari bikin Berkshire Hathaway, ya dia invest di Geico, dapat insurance punya premi. Uang asuransinya diputar ke saham. Gue pelajarin semua cara kerjanya ya. Jadi gue cari orang yang paling kaya dan gue pelajarin. Kalau gue bisa belajar kemampuan security analysis seperti dia, gue akan punya skill set yang sama. Semua buku yang dia beli, gue beli. Intelligent Investor dia beli, gue beli. Security analysis Benjamin Graham dan David Dodd, gue beli. Semuanya gue pelajarin untuk bisa jadi seperti Warren Buffett. Semua yang dia pernah tulis, semua annual letternya, bahkan dari zaman sebelum Berkshire Hathaway ya, namanya dulu Buffett Partnership, itu gue baca semua. Lu tanya sampai sekarang, gue baca terus ya. Dan gue very excited tiap tahun dia ada annual meeting. Walaupun yang terakhir itu udah gak ada Charlie Munger, salah satu pahlawan gue juga lah. Jadi gue tunggu terus gitu, dia punya annual meeting, dia punya annual letter. Gue baca semuanya, gimana caranya thought process di dalam investment. Nah, itu yang gue pelajarin dari kecil. Gue mulai itu selalu menggunakan yang namanya top down analysis ya. Gue lihat dunia ini tuh top down ya, jadi dari atas ke bawah. Nah maksudnya apa top down analysis? Gue lihat dulu, oke ini papan caturnya seperti apa. Nah kalau gue mau jadi kaya, gue harus ikutin permainan papan catur ya. Gue lihat yang paling atas kaya siapa. Nomor 1 Warren Buffett ya waktu itu ya. Kedua itu gue lupa Bill Gates atau siapa. Sekarang kan udah beda lagi. Sekarang Elon Musk yang pertama. Kedua itu Bernard Arnault yang bikin LV. Itu investment company juga sebenarnya LV. Dia cuma nyaplok perusahaan fashion. Nah gue cari itu di Forbes ya kan. Sesimpel kan, gue dulu anak kecil gue cari di Forbes. Gue searching gitu. Gue lihat, oh ini kaya dari fashion and retail, ini kaya dari teknologi, ini kaya dari manufaktur, ini kaya dari finance and investment. Itu ada industrinya di situ. Itu papan caturnya kalian lihat. Dan kalau kalian lihat paling banyak kaya dari mana, jawabannya cuma satu industri, finance dan investment. Mungkin kedua itu bisa di teknologi ya. Tapi gue lihat nih kok manufaktur sedikit ya. Dan gak ada yang top 10 manufaktur gitu. Gak ada yang jadi kaya banget dari manufaktur. Ya udah gue gak mau main pabrik-pabrikan kayak orang zaman dulu bikin pabrik plastik gitu. Gue main di finance and investment karena gue liatnya secara holistik. Gue mau bebas finansial, gue mau jadi paling kaya. Gue gak mau cuma nabung-nabung, cari-cari diskon di restoran. Terus budgeting gak perlu. Tinggal gue cari industri yang paling maju apa, gue tusuk di dalam sana. Nah begitu gue liat global, gue liat lokal ya. Gue liat lagi lokal, kok semuanya kayaknya dari komoditi kalau di lokal. Ya rata-rata di coal, batu bara, energi ya. Rata-rata Indonesia kaya dari energi. Kita lihat misalnya CPO ya. Macam-macam. Jadi rata-rata Indonesia itu commodity base atau enggak banking base ya. Jadi antara dia punya konglonya punya bank besar atau dia punya komoditi besar. Uangnya diputar kemana? Rata-rata sama mereka di real estate ya. Mereka invest di real estate dan juga infrastruktur. Nah gue lihat di situ. Tapi gue lihat papan caturnya nih di Indonesia. Mungkin nggak seorang Timothy 16 tahun main ke batu bara? Jawabannya tidak. Mungkin nggak gue tiba-tiba bikin kelapa sawit begitu berhektar-hektar? Modalnya dari mana bos? Kalau itu bukan generasi 2, generasi 3 nggak bisa lu masuk ke industri itu. Bisa nggak gue bikin banking? Ya mungkin kalau sekarang bank BPR mah bisa gue beli gitu. Tapi buat apa gitu ya?
Jadi gue harus lihat nih papan caturnya dan mau main di industri mana. Dan gue lihat yang paling efisien adalah finance dan investment. Nah begitu gue udah lihat finance dan investment, nah gue lihat lagi nih di global lagi, balik lagi ke global. Yang paling muda, yang paling kaya itu siapa? Orang yang punya cash paling banyak di dunia menurut gue saat ini adalah CZ yang punya Binance. Jadi dia adalah orang yang mungkin punya cash paling banyak di dunia sekarang. Karena Binance itu making so much money per hari. Dari sana gue pelajarin gitu. Oke, industrinya kayaknya kripto nih. Begitu gue lihat, kenapa yang kripto ini paling muda-muda, paling kaya-kaya? Berarti there's something di industri ini. That's why gue masuk ke industrinya itu nggak tiba-tiba. Itu holistic top down approach. Karena gue dari kecil udah lihat, gue selalu contek orang paling kaya karena gue mau jadi orang paling kaya. Simpel kan? Masa lu mau jadi orang paling kaya dengerinnya bapak lu gitu. Ya kecuali bapak lu orang paling kaya. Jadi caranya begitu. Kalau kalian bilang kalian didiskredit sama keluarga kalian, oh kalau jangan begini, lu jangan begitu, jangan dengerin ya. Kalau hidup dia bukan hidup yang gue mau, jangan dengerin apapun yang keluar dari mulutnya. Sederhana kan? Sulit dilaksanakan, namun itu sederhana. Kalian harus telan bahwa memang ada industri yang lebih baik dibanding industri yang lain. Gue ngomong kripto di sini udah kayak, oh ini mau jual kripto, skeptis. Lu coba main properti bos. Paling lu cuma bangun kos-kosan. Ya. Internal rate of return 10-15%. Itu pun kalau bagus lokasi kos-kosan lu. Kalau nggak ditiru sama sebelah lu. Karena barrier to entry-nya very low ya. Itu kameramen gue di sini gue kasih duit 3M juga bisa bangun kos-kosan. Kontraktornya gampang, ruangannya gampang, kerjanya gampang. Itu semua orang bisa bikin kos-kosan ya. Tapi gue tanya lu bisa nggak develop gedung seperti ini, commercial property? Ya, modal tanah ini mungkin 20 juta per meter ya. Total 150 cuma buat bangun tanah. Ngurus sama notarisnya balik nama AJB aja berapa kalau gedung? Itu 2,5 M sendiri cuma tanda tangan. Jadi kalau lu mau main kayak begitu-begitu lu bilang, "Oh, kripto itu bukan aset real," lu main aja aset real estate. Kalau bisa lu bangun gedung. Itu pun cicil kan pasti. Kalau kejual semua, kalau nggak kejual mampus lo terseok-seok. Paling ujung-ujungnya lu mau cari exit IPO di capital market. Tapi ini udah kepanjangan gue melipirnya. Tapi you get my point. Lu gak sepinter itu ya. Jadi kalau gue udah kasih tahu industri mana, lu cari aja, lu buktiin omongan gue. Jangan cuma percaya gue. Lu Google aja sendiri cari. Industri apa yang most likely untuk bikin kalian jadi orang kaya. Zaman dulu ya, John D. Rockefeller tuh fokus di minyak. Henry Ford itu fokus di mobil. Di saat orang gak ada yang percaya sama mobil. Lu fokus di satu industri. Di saat orang gak percaya sama industri itu ya. Kayak Henry Ford bikin Ford. Di kripto ini orang banyak masih ketolol yang kayak otak-otak kayak lu yang bilang, oh ini scam ini, kenapa jual kripto, kenapa nggak ini, aduh males lah kalau udah bahas kripto. Lu goblok, ini industri masa depan, lu nggak mau belajar ini lu ketinggalan. Ini sama persis kayak mobil zaman Henry Ford bikin mobil, lu masih mau naik kuda di sana, kita udah mau bikin mobil di sini. Lu harus laser fokus di industri yang orang tahu ada potensinya, dan lu tahu orang-orang yang masuk sini bukan orang-orang goblok. Michael Saylor itu 2012 bikin buku judulnya The Mobile Wave. Dia prediksi bahwa semua orang akan pakai ini ke depannya. Di saat lu orang nggak ada yang tahu ini apa. Dia udah prediksi mobile wave. Dia adalah investor awal di Apple dan Amazon. Sekarang dia all in di mana? Di industri Bitcoin. Jack Dorsey yang bikin Twitter atau yang lu pakai kan X sekarang dibeli sama Elon Musk. Jack Dorsey itu bikin Twitter zaman lu pakai BlackBerry, masih pakai nggak lu waktu itu BlackBerry? Itu dibuat sama Jack Dorsey. Dan dia keluar dari sono untuk bikin perusahaan namanya Square, fokus 100% di Bitcoin. Lu bayangin apakah orang-orang seperti ini orang-orang bodoh gitu? Perusahaan 10 triliun aset under management. Triliun dolar by the way. BlackRock. Mereka pun udah fokus sekarang untuk bikin shares IBIT-nya di Bitcoin. Dan lu masih pikir, ini scam. Gak mau belajar, silahkan jadi miskin. Lu mau tanya kan bebas finansial di usia muda gimana? Cari industri yang paling cepat, jadilah Henry Ford zaman mobil belum ada. That's the answer. Di saat semua orang tahu ini tuh penting, tapi mereka masih skeptis, itu that's the answer. Orang yang gak pelajarin ini, persis kayak orang yang bakal ketinggalan sama internet. Kadang perubahan itu harus nampar muka lu sampai lu akhirnya, oh iya harus pakai ini. Contohnya, lu para pengusaha retail jualan baju di mall ya, ngerasa, oh nggak mungkin orang pakai internet, orang mau suka belanja lihat kita. Sampai lu lihat semua cewek di Indonesia belanjanya dari Shopee, bajunya itu setengah dari baju lu, margin lu kegerus, akhirnya bangkrut toko retail lu, digampar muka lu ya kan, baru sadar gitu. Teknologi itu disrupsinya seperti itu. Ketika semuanya belanja dari Shopee, toko saya miskin ya, orang bilang nanti nggak belanja dari internet, orang nggak akan pakai surat email, pasti suratnya fisik. Bubar kan lu jadinya ya. Yang sediain jasa-jasa surat fisik bubar. Toko fashion retail bubar. Nanti lu gak percaya kripto ya, bisnis lu bubar juga. Jangan jadi dinosaurus bodoh yang anti teknologi ya. Kalau lu belum kaya, lu kagak pintar. Karena bilang, tapi kan gak semua orang pintar itu kaya. Enggak. Itu coping mekanisme mereka aja. Itu alasan aja. Siapa sih yang gak mau duit di dunia ini? Lu ngomong lah orang pintar yang gak mau kaya, gue transfer 10M juga diem mulutnya. Ya kan? Diem dia. Bilang, oh tapi kan saya gak mau duit. Gue ke transfer 10M. Oh iya. Diem lu. Gak usah munafik jadi manusia ya.
Lu miskin karena lu goblok. Itu quotes gua tuh. Kalian bisa bawa itu ke kuburan nanti kalau gua udah mati. Lu miskin sama dengan lu goblok. Karena gua nggak ketemu satupun orang kaya yang bikin duit 1 triliun itu goblok, nggak ada. Bandar saham yang gua tahu tuh pintar banget dia ngitung free float bisa dikeluar kepala kayak ada kalkulator di kepalanya. Teman gua itu Andrew yang punya Gadai juga. Dulu tanya dia matematika. Lu suruh dia kali persen-persenan sampai desimal